6 bulan kemudian, Raini menatap kedua anak manusia berbeda jenis itu bergantian. Ada ketulusan di mata Ali, dan juga ada pendar cinta yang terpancar di mata Indah Rabiah. Mereka baru saja menikah, satu hal yang hampir tidak dipercaya matanya. "Kau yakin tidak ingin tinggal di istana wanita?" Raini bertanya lembut, ketika menemani gadis itu di kamar. Rabiah sudah membuka burka, hingga menampakkan wajahnya yang bersinar bak bulan purnama. Gadis itu terlihat tersenyum malu kepada Raini. "Tidak. Maafkan aku. Sepertinya aku akan tinggal bersama mereka di rumah ini." Keputusan Rabiah memang sudah dibicarakan jauh hari dengannya. Raini tidak keberatan, jika Rabiah memutuskan untuk menjadi seorang istri seutuhnya bagi Ali. Lagi pula ia juga tidak akan membiarkan istri sahabat suaminya, menjadi pelayan lagi. "Ada apa?" Raini tersenyum, ketika melihat Rabiah seolah ingin mengatakan sesuatu kepadanya. "Sudah lama aku ingin mengatakan ini kepadamu, Raini. Terima kasih karena sudah menjadi teman terbaikku selama ini." Mata Rabiah mulai terlihat berkaca-kaca. Raini juga menggenggam tangan gadis itu dengan erat. "Tidak, Rabiah. Akulah yang harus berterima kasih kepadamu, karena mau melayaniku selama ini. Mungkin aku bukan orang yang sempurna, jadi maafkan atas segala kekuranganku selama ini. Kau adalah gadis yang baik, jadi nantinya tidak perlu mempedulikan apa kata orang. Terlebih sekarang ada seorang pria yang sangat tulus mencintaimu. Amin, semoga saja Allah selalu menjaga rumah tangga kita. Amin." "Jadi Yang Mulia Raja sudah setuju dengan rencanamu itu?" Rabiah mulai melepaskan gaun pengantinnya yang berlapis-lapis dengan dibantu oleh Raini. Gaun berwarna kuning gading dengan hiasan batu permata berwarna-warni, juga terbalut emas murni di sepanjang badan. Gaun itu begitu berkilau, hingga memancarkan kecantikan sang pengantin yang memakainya. Raini hanya menggumam tidak jelas. Ia tidak mungkin mengatakan, jika ia belum mengatakan apapun kepada Zafir, soal keinginannya mengunjungi El Firdaus. Sang suami terlalu sibuk mengurusi acara pernikahan sahabatnya, dan hingga selama hampir 1 minggu ini mereka belum bertegur sapa. "Artinya kau belum mengatakan apapun kepada suamimu?" "Ia memang kadang terlalu bebal. Aku juga melihatnya terlalu sibuk mengurus pernikahan kami, hingga mungkin sedikit melupakanmu." Rabiah meringis penuh permintaan maaf, tapi hanya ditanggapi biasa saja oleh Raini. "Itu bukan masalah. Kalian adalah keluarganya juga bukan? Ali sudah dianggap seperti adik sendiri, demikian juga dirimu sekarang. Jadi wajar saja jika ia menempatkan dirinya sebagai seorang kakak, yang ingin memberikan kesempurnaan di hari bahagia kalian." Rabiah akhirnya dapat bernapas lega, ketika baju panjang yang sangat berat itu terlepas dari pundaknya. Sementara Raini menyeret gaun itu ke sudut ruangan, Rabiah segera berganti dengan kaftan berwarna merah. Sungguh sangat kontras dengan kulit putihnya. Bekas hitam di kulitnya telah menghilang, tepat seperti janji Paman Said. Kulit Rabiah benar-benar sudah mulus kembali, tanpa noda sedikit pun. "Aku sangat berterima kasih untuk itu." "Oh ya, kenapa kau tidak tinggal lagi di istananya?" Raini hanya menggeleng lemah. "Aku lebih nyaman di kamarku sendiri, meski Zafir bersikeras agar aku tetap di sana. Aku tidak mau menyalahi aturan. Bukankah aku ratu di sini?"
Jadi sebisa mungkin, aku ingin memberikan contoh yang baik untuk yang lain. Aku tidak menyangka, kau masih dapat menggunakan akal sehatmu dengan baik. Apa maksudmu, Nyonya? Seharusnya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri, karena aku yakin nanti malam Ali akan menyerangmu seperti serigala kelaparan. Rabiah menelan ludah dengan susah payah. Ia memang sedang menghibur diri, agar pikirannya tidak terfokus pada malam pertama nanti. Raini telah memberinya berbagai macam nasihat bijak, mengenai hubungan antara suami istri di ranjang. Tetapi ia masih saja diliputi kecemasan, dan ketakutan yang tidak berdasar. Kau boleh berbicara kepada suamimu jika memang belum siap. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak diinginkan, karena nantinya akan menimbulkan kebencian di hatimu, nasihat Raini yang melihat kebimbangan di mata gadis itu. Aku menikahinya karena Allah, maka aku juga akan menyerahkan seluruh jiwa dan ragaku karenanya. Tapi aku sangat khawatir, bagaimana jika nanti ia merasa kecewa, begitu melihatku yang tidak sempurna ini. Sekali lagi Raini dibuat kagum akan sikap rendah hati yang dimiliki sang sahabat. Ia tidak pernah menyangka, jika Rabiah adalah seorang gadis yang tidak percaya akan pesona diri sendiri. Bukan hanya fisik yang sempurna, tetapi juga budi pekertinya. Ali juga memiliki niat yang sama sepertimu, jadi jangan pernah meragukan apa yang ada di dalam hatinya. Apa kau juga begitu kepada Yang Mulia? Tentu saja. Tentu saja, ada banyak harapan di dalam rumah tangga yang baru mereka bina. Raini mencintai Zafir apa adanya, demikian juga dengan Rabiah. Setelah memastikan segalanya berjalan dengan baik, Raini pun memilih pergi meninggalkan rumah itu. Ia tahu, Rabiah dan Ali memerlukan waktu untuk hanya berdua. Lagi pula masih ada banyak waktu bagi mereka untuk saling mengunjungi. Tentu saja, ada banyak harapan di dalam rumah tangga yang baru mereka bina. Raini mencintai Zafir apa adanya, demikian juga dengan Rabiah. Setelah memastikan segalanya berjalan dengan baik, Raini pun memilih pergi meninggalkan rumah itu. Ia tahu, Rabiah dan Ali memerlukan waktu untuk hanya berdua. Lagi pula masih ada banyak waktu bagi mereka untuk saling mengunjungi. Namun entah mengapa, seperti ada yang tidak beres dengan dirinya. Akhir-akhir ini Raini mudah sekali marah. Bahkan masalah kecil pun seolah menjadi sebesar gunung, jika sudah bersinggungan dengannya. Para pelayan di istana pun, seakan takut dengan perubahan sikapnya. Mereka lebih memilih menyingkir sejauh-jauhnya, jika tidak sedang dibutuhkan. Raini selalu ingin sendiri, dimanapun dan kemanapun ia pergi. Bahkan pagi itu pun Zafir ikut kena imbasnya. Pria itu harus menerima omelan sang istri, hanya karena ia datang dengan membawa mawar merah, bukan mawar putih seperti keinginan Raini. Zafir merasa dirinya memang bukan seorang cenayang, jadi jangan salahkan dirinya karena tidak mengetahui apa yang tengah diinginkan Raini. Ini hari pertamanya dapat menemui Raini secara pribadi, setelah seminggu lebih, disibukkan dengan urusan pernikahan Ali dan Rabiah. Dari awal ia sudah memberikan pengertian, yang nampaknya sudah cukup dipahami oleh Raini. Jadi Zafir agak heran saja, dengan sikap galak Raini, yang tidak menyambut dengan pelukan hangat. Jangan datang lagi, sebelum membawakan bunga mawar putih terharum untukku. Raini menutup pintu kamar dengan sengit. Zafir yang masih berdiri di depan pintu kamar sang istri, sampai berjengit kaget. Ia tidak pernah melihat Raini segusar itu. Zafir kembali mencoba mengetuk pintu sepelan mungkin, tetapi sepertinya Raini tidak menggubris.
Daun pintu itu masih bergeming di tempat, tidak menunjukkan tanda-tanda jika penghuninya akan membuka kunci. Baiklah. Aku akan kembali dengan membawa bunga seperti yang kau minta. Zafir beranjak dari tempatnya dengan perasaan kesal. Ia sudah menahan rindu selama 1 minggu lebih. Ia sangat ingin memeluk tubuh Raini dan menumpahkan semua perasaan cinta untuk wanitanya. Tapi sepertinya kondisi Raini sedang tidak baik, sang istri tersayang seperti berusaha menghindar. Sekembalinya dari taman, Zafir menemukan Raini tengah menikmati manisan buah zaitun. Ia duduk bermalasan di kursi gantung yang diletakkan di teras istana kediamannya. Zafir mengamati cukup lama dari kejauhan. Entah mengapa ia merasa ada yang berubah dari istrinya itu. Wajah Raini terlihat makin bercahaya dan segar. Rambutnya yang hitam terurai, juga terlihat kian berkilauan di terpa matahari sore. Raini menatap dirinya dengan sorot tidak berminat. Zafir meletakkan bunga itu di pangkuan, tapi Raini malah membuangnya begitu saja. Kelopak-kelopak segar itu berhamburan di lantai marmer. Itu bunga mawar terbaik yang ada di Haram En. Aku terpaksa memetiknya, dan kehilangan keharumannya karena dirimu. Sekarang apa yang sudah kau lakukan? Ini mawar terharum yang ada di atas bumi, dan kau membuangnya begitu saja? Raini menghentikan tangannya, yang akan memasukkan 1 buah zaitun ke dalam mulut. Air matanya luruh seketika demi mendengar bentakan Zafir. Kau yang keterlaluan. Aku menginginkan bunga itu tadi, tapi kau terlalu lama membawanya, hingga aku bosan menunggu. Lagi pula bukan kata-kata seperti itu, yang ingin aku dengar dari mulutmu. Zafir terlihat heran dengan sikap Raini yang tidak biasa. Entah mengapa rasanya istrinya itu, menjadi lebih sensitif dari hari biasa. Baiklah. Aku minta maaf. Aku yang salah. Aku akan menggantinya dengan yang baru, seberapa banyak pun kau meminta. Tetapi bujukan Zafir sepertinya tidak mempan, bahkan tangis Raini semakin keras. Ia menyingkirkan lengan Zafir dengan kasar, ketika sang suami hendak memeluk. Bahkan dengan sangat kejam, Raini mendorong tubuh Zafir hingga terjerembab ke lantai. Raini terlihat terkejut melihat perbuatannya. Dengan wajah khawatir, ia membantu menarik tubuh Zafir dari lantai. Tetapi bukannya berterima kasih atas pertolongan sang istri, Zafir malah menarik tubuh Raini. Kini mereka kembali terjatuh ke lantai, dengan posisi Raini berada di atas tubuh Zafir. Ada apa? Apa kau punya masalah? Katakanlah padaku. Berbagilah denganku. Jangan berpikir untuk memendamnya sendiri. Zafir membelai rambut panjang Raini dengan lembut, sementara Raini sudah bersandar nyaman di dadanya. Maafkan aku, ucapan Raini membuat benak Zafir berkecamuk. Wanita itu justru meneruskan tangisan di atas dadanya, tetapi Raini tidak berbicara apapun lagi. Zafir akhirnya memilih untuk membopong tubuh Raini ke atas ayuan. Ia membiarkan Raini masih tetap di atas pangkuan, dengan membelai punggungnya lembut penuh kasih sayang. Zafir membiarkan Raini menumpahkan segala emosi, dengan menumpahkan air mata sepuasnya. Zafir menunggu saat yang tepat, hingga Raini merasa mulai tenang. Maafkan aku. Tidak seharusnya aku bersikap kekanakan seperti tadi. Zafir hanya tersenyum kecil, demi mendengar ucapan Raini. Pria itu menyeka sisa air mata di pipi sang istri. Wajah itu terlihat agak pucat,
hingga membuatnya khawatir. Katakan padaku, apa aku menyakitimu? Raini hanya menggeleng lemah. Bibirnya yang agak pucat, menampilkan senyuman megah yang membuat Zafir terpana. Raini tiba-tiba menempelkan bibirnya di atas bibir sang suami. Hanya sekilas, karena Raini juga menjauh secara tiba-tiba. Jadi, Zafir masih tidak mengerti dengan sikap misterius Raini. Zafir dapat melihat, jika bibir Raini seperti ingin mengucapkan sesuatu. Lama ditunggu, tapi belum ada sepatah kata pun terlontar. Berjanjilah bahwa kau tidak akan marah kepadaku, ucap Raini akhirnya. Ada sorot kegelisahan yang ditangkap Zafir, dari pendar mata bening milik sang istri. Tidak. Aku berjanji apapun yang akan kau katakan, aku tidak akan marah sedikit pun. Raini terlihat menimbang sebentar. Ia menatap mata biru itu untuk menenangkan hatinya. Sepertinya Zafir sedang dalam kondisi baik. Amatlah penting pria itu tahu segalanya dari bibirnya langsung, bukan dari orang lain. Hal itu takutnya akan memicu kemarahan Zafir kepada dirinya. Zafir, aku rasa sekarang ada orang ketiga di antara kita. Raini menatap mata Zafir, agar ia memiliki keberanian untuk mengatakannya. Ia merasakannya, tubuh Zafir membeku setelah mendengar ucapan itu. Raini harus menahan perutnya untuk tidak tertawa, melihat wajah sang suami yang terlihat tegang. Maksudmu? Apa maksudmu yang sebenarnya, Raini? Namun Raini akhirnya tidak tega juga, melihat gurat amarah, yang mulai menjalar di wajah tampan suaminya. Ia tersenyum menghibur, sambil mengalungkan kedua tangan di leher Zafir. Pria itu sempat ingin menepis, tetapi Raini tidak mau menyerah. Dengan manja ia mengecup cuping telinga Zafir. Itu adalah bagian paling sensitif dari tubuh suaminya, hingga membuat Zafir tidak berdaya. Sayang, sepertinya sebentar lagi kau akan menjadi ayah. Saat ini aku tengah mengandung.